Bismillahirrahmanirrahim. Wasabrun 'indal musibah, harus sabar ketika ditimpa musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Seperti saudara-saudara kita yang di mana di Cianjur terkena musibah dari Allah. Sebenarnya di situ tuh banyak orang-orang yang beriman, ada pondok pesantren, tapi kalau namanya musibah, satu berdua semuanya kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian dengan tema sabar dan sholat kunci pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal ikhwanul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa iftah lana bi futuhil awliya waftah lana bi buyuti syuhada wal ulama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus yang saya hormati pengatur acara Bapak Haji Ripto
Semoga beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dan juga Bapak DKM kita, Bapak Kadi, semoga beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan juga sesepuh kita Pak Herman, semoga beliau juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, serta jamaah semuanya yang alhamdulillah pada hari ini, pagi ini menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di majelis ini dalam pengajian rutinitas bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini menjadi ladang amal kita semuanya, menjadi sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah, menjadi sebuah kecintaan kepada Allah, menjadi sebuah anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itulah keyakinan yang sebenar-benarnya keyakinan. Maka dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, anugerahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita semuanya, masih memberikan kemampuan kepada kita semuanya, masih memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wabil khusus dalam kesempatan yang baik ini kita disayang oleh Allah, sehingga kita semuanya bisa menjalankan sebagian perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadir di majlis ilmu. Semoga kita semuanya langkahnya kita memudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki, meniru, mencontoh, mengamalkan akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu ada ikatan batin kita, hati kita, kecintaan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak seperti itu harapan kita, pengen kita semuanya nanti di yaumil qiyamah, walaupun kita sampai sekarang ini belum bisa memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berharap kepada Allah suatu saat kita bisa bertatap dengan beliau, dengan idola kita, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk ke surganya Allah bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema ini, kalimat yang Allah sampaikan, ini ayat yang Allah sampaikan, surat Al-Baqarah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin nanti ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terusin coba. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Macet kan? Macet. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dua ayat tuh cukup lah, 1 jam. Ini panjang masalahnya. Kalimatnya, ayatnya diawali dengan wasta'inu. Mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa harus minta pertolongan kepada Allah? Karena kita manusia lemah. Manusia gak berdaya. Manusia gak punya kekuatan. Manusia apes. Manusia hina. Gak bisa apa-apa. Maka kalimatnya wasta'inu, wawunya wawu atau minta pertolongan kepada Allah. Karena kita manusia yang diciptakan oleh Allah tidak punya kemampuan apapun. Semuanya dari mulai yang kita lakukan, mulai bangun, tidur, semuanya hakikatnya adalah pertolongan dari Allah. Ini sudah masuk ke level keyakinan. Ini termasuk level batiniah, di mana kita sesuatu apapun harus meminta pertolongan kepada Allah. Hadir ke sini ini semata-mata pertolongan dari Allah. Bisa membukakan mata kita ketika bangun tidur, itu adalah pertolongan Allah. Kita bisa memasukkan makanan ke dalam mulut kita, itu adalah pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu, kita tidak kuat, kecuali dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Maka teruslah minta pertolongan kepada Allah, termasuk kita bisa ibadah, bisa taat, bisa ikhlas, bisa ridho, bisa sabar. Itu semata-mata karena pertolongan dari Allah.
ada di majelis yang penuh keridhaan-Mu ya Allah. Teman-teman kita tidak ada di kumpulan seperti ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Saya bisa rukuu, saya bisa sujud, saya bisa mengangkatkan kedua tangan mengucapkan Allahu Akbar. Itu semata-mata karena pertolongan dari Allah. Maka minta pertolongan kepada Allah itu sesuai ayat ini, bisobri, dengan sobar. Bisobri dengan sobar. Berat nih sebenarnya. Sobar itu berat. Maka para ulama sobar itu membagi menjadi 4. Sobar itu kan pengendalian diri. Itu namanya sobar. Ya kan? 1. Sobar indah ta'atillah, indal faridah. 1. Sobar ketika melaksanakan taat kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Perlu apa? Kesabaran. Kira-kira taat itu gampang? Enggak. Taat itu perkara yang sulit, perkara yang Allah tidak berikan ke semua manusia kecuali orang-orang manusia yang disayangi oleh Allah. Itu namanya taat. Taat itu suatu anugerah. Jangan dikira kita bisa taat kepada Allah itu lebih hebat daripada dunia dan isinya. Harus ada di kolom kita seperti itu. Alhamdulillah. Sobar terhadap taat kepada Allah. Kadang-kadang kalau nggak sobar, mau menjalankan ibadah, jangan dikira nggak berat. Berat apa tidak? Berat apa tidak? Berat. Makanya banyak orang yang tidak mampu taat karena tidak sabar. Sholat subuh berjamaah, kira-kira berat apa tidak? Apa yang berat jawabannya? Padahal cuma 2 rakaat kan? Udah gitu pulang. Sekarang aja ada pengajian, berat. Biasanya tiap hari enggak. Selesai sholat sudah pulang. Berapa menit kita? Berapa menit coba? Beratnya na'udzubillahi min dzalik. Kok saya bisa? Alhamdulillah masih diberikan pertolongan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi taat itu perlu sobar. Ketika kita rajin hadir ke majelis ilmu, sobar. Kalau nggak ada di dalam batiniah kita kesobaran, karena sobar itu amalan batiniah. Amal batiniah, amal qalbi, amalan-amalan batiniah, amalan-amalan qalbi. Apa? Yang pertama as-sabr, sobar. Ikhlas. Ikhlas itu amalan batiniah. Ridho, amalan batiniah. Ini bukan amalan dohir. Bukan. Jadi orang kalau ngomong sobar, adanya di mana sobar itu? Di hati. Saya sih sobar. Mulutnya saya sih udah sobar. Tapi pulang lagi ke belakang ngomong. Kesana kemari berarti belum masuk kepada wilayah sobar. Tapi saya sih sobar. Ngomong lagi ke belakang, tapi gimana ya? Nah, enggak sobar. Sobar itu
hilang juga tuh motor. Saya sih ikhlas, saya sih sabar, tapi masih aja kok sebenarnya begini. Nah itu belum ikhlas, itu belum sabar. Paham? Paham kan nih? Biar ada yang dibawa pulang dari sini. Insya. Jadi taat itu perlu sabar. Sama perannya ustaz dakwah kepada manusia, perlu sabar. Dibully, dibenci, biasa aja lah. Biasa aja, gak usah. Terus gimana? Orang mau nurut sama saya mau enggak terserah, bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan, yang penting saya sabar. Kenapa? Karena kita tidak boleh kata guru saya menyampaikan, jangan berharap didengar sama orang. Dakwah saya kan pengen didengar. Kata guru nggak boleh mengharap kepada manusia. Biarlah Allah yang merubahnya, biarlah Allah yang merubah segala-galanya. Bisa mendengarkan, itu adalah anugerah dari Allah, dirubah oleh Allah, bukan maunya saya. Kan aneh aja semua. Suruh ceramah, tapi nggak boleh kita berharap orang itu mendengar saya, apalagi nurut sama saya. Ingat kita siapa? Kita bukan Allah. Kita pelantara semuanya. Kita wasilah semuanya, ya. Kenapa? Di situ wilayah bahwa kita semuanya gak ada kemampuan, gak ada kekuatan kecuali kesabaran. Sama. Kenapa? Karena Allah itu senang bersama orang-orang sabar. Ayat itu punya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar bukan sabar di mulut. Tapi sabar itu di mana? Di hati. Di hati. Sabar itu. Anak, istri, punya siapa? Dinasihatin sama kita, gak nurut. Ingat, itu punya Allah, itu punya Allah. Wilayah kita menasehati, nurut gak nurut, bukan wilayah kita, wilayah Allah. Kenapa? Allah sedang mendohirkan kegagahannya. Allah sedang mendohirkan bahwa Allah itu kuasa, kamu gak bisa apa-apa. Yang mampu Allah, yang mempunyai kekuatan Allah. Kita cuma mampu bersabar. Ya Allah, berilah kesabaran. Paham? Paham nggak? Paham nggak nih? Jangan tidur angguk ya. Paham nggak nih? Angguk ya. Insya Allah. Ini sabar ini berat, emang sabar berat. Ya, satu, taat kepada Allah aja perlu sabar. Jadi DKM sabar. Emang nggak berat jadi DKM? Sabar. Maunya DKM begini, nggak bisa. Kita cuma berencana, kita cuma mengarahkan. Maunya Allah begitu. Kita cuma sabar agar dapat pahala. Pasabrun jamil. Sabar itu indah sebenarnya. Cuman setan yang terus menggoda kita sehingga kesal kita. Nggak nurut sama saya. Benar ya? Apa nih? Nggak nurut nih orangnya sama saya nih. Ingat, wilayah siapa itu? Wilayah Allah, bukan wilayah kita, bagaimana? Cuman kita cuma nasihatin, selesai udah. Dakwah, selesai udah. Dapat pahala, urusan. Mau didengarkan mau nggak, terserah. Yang penting batin kita bersih, yang penting akal kita bersih. Jangan lupa. Nggak nurut nih orang udah dinasihatin gitu. Gimana sih otak? Kan gitu. Itu punya siapa? Ini istri
bandel juga kan nurut-nurut. Udah mencatat dari pagi sampai sore kagak. Wilayah siapa? Wilayah Allah. Paham? You understand? Awas, awas. Takut salah pemahaman. Sobar, taat kepada Allah, perlu sabar. Ini sampai kan nih, sampai sholat nih. Ini baru sobar nih. Sobar ada 4 nih. Saya gitu. Taat kepada Allah perlu sobar. Sekali lagi, taat kepada Allah perlu sobar. Apapun perintah Allahnya, mau hadir di majelis ilmu perlu sobar. Mau berjamaah sholat perlu sobar. Mau sedekah perlu sobar. Semuanya perlu sobar. Makanya orang sobar itu akan indah pada waktunya. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Setelah kita wafat, setelah kita meninggal, baru kelihatan buahnya sobar. Maka kata dia, manusia bilang sobar itu nggak ada batasnya. Nggak ada. Sobar itu justru unlimited, nggak ada batasnya. Kapan terakhirnya sobar? Sudah mati, baru selesai itu. Tapi kan sebentar. Sobarnya 60 tahun, kalau dikasih umur 60 tahun sobarnya. Awas ya, sekali lagi harus sobar. Taat kepada Allah itu harus sobar. Teruskan nih. Baru sarapan. Ini sarapan rohani dulu. Awas, membahas itu. Ingat, kita jangan sering-sering ngurusin dohir terus, jasmani terus. Ingat, di badan kita ada ruh yang harus kita urus. Ada ruh yang harus kita kasih makan. Jangan makan terus. Ruhaninya kagak dikasih makan. Ngaji malam Senin kagak hadir. Dikir kagak hadir. Sedekah kagak juga. Mesti pelit. Kapan ngasih makan ruhaninya? Dohirnya tiap hari makan sehari 3 kali. Ruhaninya kapan? Ngaji jarang. Lapar ruhani. Harus sobar. Yang kedua, wasabrun 'indal musibah. Harus sabar ketika ditimpa musibah. Baik musibah kecil maupun musibah besar. Seperti saudara-saudara kita yang di mana? Di Cianjur terkena musibah dari Allah. Sebenarnya di situ tuh banyak orang-orang yang beriman, ada pondok pesantren, tapi kalau namanya musibah, satu berbuat semuanya kebahagiaan. Disitulah Allah memperlihatkan lagi kegagahan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, bahwa Allah memberikan suatu musibah. Kira-kira berapa menit itu musibah? Gempa berapa menit kemarin? 4,6 berapa menit terjadi itu? Hanya berapa detik Allah menghancurkan. Udus hancur. Nyadar nggak bahwa Allah sedang memperlihatkan kepada manusia, kepada makhluknya, Allah itu maha kuasa. Sekejap, tapi ketika manusia seperti itu, apa yang dilakukan oleh manusia? Baru sadar, ya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, mengucapkan kalimat itu. Minta tolongnya sama siapa? Sama siapa? Sama Allah, sambil bergetar kalbunya, sambil bergetar jiwanya. Ya Allah, la ilaha
hati-hati. Hati-hati. Makanya, saya saksikan di rumah mah sama jamaah itu banyak penurunan. Tapi ketika dulu bangunannya nggak megah-megah amat oleh lagi bapak, tapi kualitas jamaah bagus. Ya, di musola ini lagi zaman apa bro? Saya rasa penuh yang ngaji, tapi sekarang lihat kemunduran. Ini sebab apa? Sebab ada maksiat. Jadi jangan saling salahkan, memang salah semuanya. Kenapa? Imbasnya antara negatif dengan positif. Ada imbas ini. Imbasnya kenapa? Kita jadi kendor ibadah. Kita jadi malas ibadah. Karena banyak kemaksiatan. Maka di Jakarta selalu ada, di Monas dimanapun selalu ada zikir bersama, istighosah bersama, selalu dikumandangkan ibadah untuk mengimbangkan antara maksiat dengan ibadah. Hati-hati di Medang kalau diguncang nanti. Mudah-mudahan di Medang masih banyak yang mikir, masih banyak yang ingat kepada Allah, masih penuh pengajian, mudah-mudahan. Tapi kemundurannya sudah terasa. Kenapa? Karena hawa dari maksiat itu kerasa kita ini jadi malas kadang-kadang ibadah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rasakan oleh kita kalau nggak percaya. Makanya di Jakarta terus, di sini ada musik, di sini ada konser Islami. Kenapa? Untuk menyeimbangkan. Maka di YouTube selalu konser dakwah. Kenapa? Kalau nggak diisi dengan begitu, bagaimana konten YouTube coba? Nggak ada Islaminya, jahiliyah semuanya. Naudzubillahimin. Dan yang kedua, sobar ketika ditimpa musibah, ya sobar, nggak bisa apa-apa, nggak ada kekuatan. Alhamdulillah. Ketika kita dikasih musibah keluarga, sobar. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Bala dunia, bala akhirat. Karena ingat, dunia darul bala. Dunia itu tempatnya ujian. Nanti selesai ujiannya, kapan? Mati lagi. Jadi ini yang hadir peserta ujian semuanya. Ujian dari Allah. Tidak ada berhentinya ujian. Sampai mati terus ujian akan datang kepada kita. Singkat waktulah. Yang kedua berarti pertama apa? Sobar dalam taat kepada. Yang kedua musibah. Udahlah nggak usah dijalan musibahnya kan paham semuanya lah, musibah apa aja kan. Kecolongan motor musibah apa enggak? Musibah Pak Iman? Iya musibah Pak Iman. Tapi kalau kehilangan iman musibah kan? Nah, kalau hilang motor nangis, kalau hilang iman biasa aja. Nangis nggak ada. Kalau hilang motor nangis, tapi sampai nyaleat kemana-mana, motor NMAX doang hilang, nyaleat ke kiai-kiai, minta coba ditolong biar balik lagi kan gitu. Masya Allah. Tapi kita hilang iman biasa aja. Kita nggak ngaji biasa aja. Harusnya ingat, ngaji itu meninggalkan ngaji dosa besar. Kenapa pada bingung gini? Hilang iman biasa, tapi hilang dunia. Punya murai, waduh, udah kecak-kecok, hilang lah, sampai menjar kemana-mana itu. Tapi ketika hilang iman, kadang-kadang kan iman itu ada hilang kita. Biasa aja. Nah ini yang
ini musibah besar. Musibah besarnya justru hilangnya iman kita kadang-kadang. Sobat yang ketiga, wasobrun inda adilin nas, sobar ketika disakitin sama manusia. Pernah nggak disakitin sama manusia? Pernah nggak? Pernah nggak disakitin sama temen? Pernah nggak? Sobar, Pak Eman. Pak Eman ditipu temennya bisnis, sobar. Ini teman sendiri brengsek juga tuh. Tidak sedikit orang yang tidak sobar ketika disakitin oleh manusia, baik disakitin omongan, perbuatan. Makanya begitu, sobar, awas. Jangan dibahas oleh kita, mentang-mentang kita orang Banten. Kita nggak boleh sobar. Apa? Sobar. Disakitin sama manusia, sobar. Kalau kita gimana? Marah. Kalau marah berarti belum sobar. Orang yang beriman gak pernah marah. Rasulullah SAW contoh bagi kita semuanya. Apakah Rasul pernah marah? Kecuali agamanya diinjak-injak, dihina, baru Rasulullah SAW marah. Tapi kalau menghina dirinya, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Jadi kalau dihina sama manusia gimana? Sabar, udah, terserah kamu mau ngomong apa, monggo. Ustaz dibully, monggo. Sabar, ladang pahala. Ustaz diomongin, sabar, udah, nggak usah dibalas. Ngapain lu ngomongin gua lu? Nggak usah, biarin. Alhamdulillah, justru kita seneng diomongin. Nggak kerasa harus istighfar, rontok dosa kita sama mereka. Dibully, biarin. Sobar, suruh beritahu aja kita sobar, dan sobar. Dihina sama manusia, lu hidup dari dulu punya motor butut aja, sobar, udah sobar. Gak usah marah, gak usah. Nanti orang yang sobar akan indah pada waktunya. Jadi sobar ketika disakitin sama manusia. Kadang bukan manusia, semuanya. Kadang mertua, kadang ikut-ikutan. Kan suka kan? Tidak sedikit orang yang dihina oleh manusia. Kadang ketika guru-guru saya pernah diomong oleh mertua-mertuanya itu dulu. Gitu kan. Karena namanya juga santri kan. Santri itu hidup bagaimana sih? Nggak kerja kan. Hidupnya cuma duduk, santai, ngopi, ngerokok kan itu kerjanya. Kalau mertuanya ngomong, waduh kerja, apa namanya santri, diomong begitu. Gimana sih? Wirid mulu. Kapan kalau nggak kerja nggak dapat duit kan gitu. Akhirnya wiridnya dibuktiin. Wah, gencer minta sama Allah pertolongan. Wasilahnya lewat siapa aja. Oh, sampai sekarang kayaknya luar biasa guru saya. Awalnya dihina, tapi apa guru saya membalikan omongan? Tidak. Nah, kita biasa aja sobat. Nah, ketika sudah kaya, mertuanya dibawa haji, dibawa umroh. Nah, kalau ada yang menghina kita, kan, ya Allah kasih banyak duit, ambil duit, nih, kan, itu jangan dibalas omongan. Kasih apa? Kasih duit. Kalau ada yang ngomong, benar Herman ya? Kira-kira nerima nggak? Nerima urusan duit mah. Jadi kalau ada yang ngomongin, kasih duit yang banyak. Udah, terima kasih udah diomongin. Alhamdulillah ini pahalanya kayak kasih duit udah. Ini balasannya. Betul nggak? Nggak usah dibalas dengan balasan. Bukan begitu. Islam itu nggak ngajarin sobar. Makanya berat sobar itu. Bahkan pengendalian
sobar itu. Yang terakhir, belayan dari orang lain. Ini penyakit. Makanya jadi kiai harus banyak duit. Harus banyak duit jadi kiai. Minta sama Allah, yakin sama Allah, Allah yang maha kaya. Jangan berharap kepada murid-muridnya. Apalagi meminta. Dilarang kelas oleh guru-guru saya meminta kepada murid-muridnya. Diberi oleh murid, terima. Gak diberi, sudah. Awas nih, minta sama Allah, berharap sama Allah. Ini dilarang keras sama guru saya, meminta kepada murid. Kenapa? Nggak jauh saja di sandaran murid. Gitu. Apalagi santri-santri, tuh nggak bisa kita bersandar kepada Allah. Makanya harus banyak duit kiai itu, harus banyak duit kiai itu, agar tidak toma. Mau ngaji ke sini, tidak ada harapan di kolbunya, amplop itu nggak ada. Lurus dakwah aja. Urusan dikasih itu mah bonus dari Allah. Kasih amplop bonus dari Allah. Tapi dalam kolbu tidak ada arahan ke situ. Nih hati-hati kalau mau jadi ustaz. Jangan sampai ketika ceramah ngomongin amplop aja terus. Bahkan sampai membajak sekian. Naudzubillahi min dzalik. Lurus saja dakwah. Jangan ditukari dengan dunia. Ini ceramah begini, wah mahal ini, nggak kebayar ini kalau dihargai. Benar nggak Pak Haji? Nggak kebayar ini. Dijual ayat-ayat Quran, nggak boleh. Nih bukan masalah itu. Biar kita semuanya tidak toma, ya. Itu. Makanya bahasanya jangan dirubah. Ya, dirubah nih bagi orang-orang yang suka minta rokok misalnya. Bahasanya dirubah. Nih rokok ini Samsung berubah juga nih. Udah kode itu. Oh ya udah kasih kan. Ya minta nih. Nggak boleh sebenarnya. Dirubah bahasa. Kecuali minta sama Allah. Ini penyakit masyarakat loh yang udah dibiasakan begitu, padahal dosa. Nah, yang kedua, takut ada pertanyaan, saya nanti akan buka, silakan mau di masalah tema, mau di luar tema, nggak masalah. Yang penting jangan di luar sholat aja gitu. Ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tadi memberikan pencerahan yang sangat luar biasa pada kami semua di sini. Semoga menjadikan berkah kepada kami semua. Untuk bersama waktu mungkin saya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema yaitu sobar. Intinya begini, kita semua ini manusia biasa. Tadi dalam tema sobar kita diarahkan atau ke arah sobar. Padahal kita tuh manusia istilahnya hidup itu masa itu. Nah, mungkin ada amalan-amalan khusus untuk kita bisa mengarah ke arah sobar sebenarnya dalam menghadapi 4 macam sobar ini. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobar itu Allah itu mempunyai asmaul husna, apa namanya? Ya sobur. Allah itu juga sobar, maha sobar. Allah kalau maha sobar, ketika manusia maksiat itu langsung diadab oleh Allah. Tapi enggak, Allah itu maha baik. Dan ketika kita dikasih musibah, ujian apapun, memang harus sobar. Dan ingat, ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita itu tanda, ingat, biar kuat nih, itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Pak Herman mencintai istrinya, contoh di logika nih, tiba-tiba dicubit sama istrinya. Cubitan itu sakit atau gimana? Indah kan? Malah pengen lagi kan?
Nah, kalau kita ditimpa musibah apapun, baik apapun ya, kita berterima kasih, ya Allah, Engkau masih sayang kepada aku, Engkau masih perhatian kepada aku, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Itu menjadi kekuatan kita. Jadi bukan sebuah pukulan, bukan sebuah apapun, bukan sebuah ancaman musibah itu, tapi suatu kasih sayang dari Allah. Allah masih ingat sama kita. Nah, itulah yang menjadi kekuatan ketika menghadapi musibah itu. Dikasih pakir, ya Allah, Engkau masih sayang sama aku, ya Allah. Kalau seandainya aku dikasih kaya sampai sekarang, aku gak akan ingat Engkau, ya Allah, gak akan pikir, ya Allah, gak akan sholat berjamaah, ya Allah, masih ngurusin dunia aja. Engkau masih pakir, ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Jadi ketika dikasih musibah, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya hanya ucapan, tapi intinya hakikatnya balik kepada Allah, fafiru ila Allah, balik kepada Allah, balik. Ini udah dikasih tanda sama Allah, dikasih sayang sama Allah. Paham? Ya, jelas. Nah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini menanyakan masalah yang seperti Pak Ustadz dibilang, musibah itu salah satu dari akibat dari perbuatan manusia, di mana kemaksiatan merajalela. Ini terkait dengan masalah lingkungan. Kita manusia sebatas hanya bisa menyampaikan masalah mereka, nanti berubah tidak itu diserahkan kepada Allah. Tetapi di sini kan akibatnya Pak Ustaz, kita yang namanya musibah itu semua baik yang kena maksiat ataupun yang tidak, itu kena imbasnya. Nah, terkait dengan masalah ini, jujur saya bilang, kondisi Bunda Lestari sudah membuat banyak kemaksiatan. Kita sebatas hanya bisa menyampaikan. Tetapi kalau tidak ada perubahan, nanti kita khawatir ada imbasnya, ada azab dari Allah. Kita yang kena juga. Menyikapi hal ini cuma manusia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita sebagai manusia, dari pemerintah sudah tegur, ada teguran kan, sudah memperingatkan berulang-ulang kali, tapi masih tetap aja seperti itu, maka yang terbaik adalah kita sering-sering istighosah. Itu aja. Istighosah bareng, semuanya diundang. Dalam rangka apa? Minimal kalau ada banyak orang yang istighosah, banyak orang yang berzikir, minimal mengimbangi, imbasnya tidak akan kena. Minimal berapa persen? Karena dengan akal nggak bisa. Mereka punya kekuasaan dan orang-orang di dalamnya sangat kuat. Tapi kita sebagai orang muslim bagaimana? Mengumpulkan orang yang banyak, kita berdoa sama Allah agar Allah memusnahkannya. Dengan cara apapun Allah, dengan cara manusia kita sudah tidak bisa, tapi kita dengan cara berdoa itu berarti istighosah bareng-bareng. Dari umaroknya, dari tokoh masyarakatnya, dari masyarakatnya, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Biar Allah yang memusnahkannya, biar Allah yang mengurusnya. Karena tadi saya bilang manusia itu gak ada kemampuannya. Wilayah itu wilayah sudah diperingatkan oleh Polres, Polsek dan sebagainya, masih tetap aja begitu. Itulah manusia. Jadi begitu Pak RW, menurut saya kita mampu berdoa bareng-bareng. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Singkat saja, Pak Ustaz, menanyakan hal sangat penting ini. Pasti kita semua yang muda atau yang sudah lansia pasti menghadapi itu sebagai hamba Allah.
saat kita sudah meninggal, itu gimana cara melihatnya, Pak Ustaz? Kenapa sabar sepenuhnya? Karena kalau sudah meninggal, ya proses sabarnya nggak ada lagi. Karena manusianya sudah beda, sudah diproses lagi, bukan proses sabar, tetapi bukan sabar lagi. Di situ kan menuju proses, sabarnya udah nggak ada hasilnya. Karena kan udah nggak berfungsi lagi sebagai manusia di alam dunia, makanya dikubur. Karena sudah jadi bang, udah selesai, nggak ada sabarnya. Sabarnya selesai, tinggal prosesnya nih. Proses itu kan dari mulai alam kubur, disebut alam barzah. Di situ diproses beberapa pertanyaan, gitu kan, dan seterusnya lah ke alam berikutnya. Gitu. Hasilnya nanti kan ketahuan, soal apa enggaknya nanti Allah bacakan semuanya. Hasil soal apa enggak itu benar nggak sih kita ini sabar? Wallahu a'lamu bidzati sudur. Kan Allah itu mengetahui bahanya kalau ngaji syariat doang kan kita gini, kalau ngaji syariat doang seolah-olah kita ini udah ibadah udah hebat aja gitu. Tapi kalau menurut hakikat nih banyak orang yang diamalin di akhirat itu bangkrut. Padahal saya sholat, padahal saya ngaji, padahal saya mikir, padahal saya sholawat. Tapi ketika ada akhirat, kata Allah, kadita, bohong semuanya. Kenapa? Karena adanya di kolbunya yang bohong ketahuan sama Allah. Sobat, padahal bohong. Saya ulama, padahal bohong. Ketahuannya di kolbu. Semuanya manusia itu ketahuannya di sini. Makanya kan ayatnya orang yang selamat itu adalah yang selamat dari Allah biqolbin salim. Makanya Allah itu tidak melihat semuanya, tetap syariat, tetap dohir, tapi yang penting kolbu dirawat. Makanya semuanya kadita, bohong, jahat, kadita. Kenapa kamu jahat? Kenapa sodako? Kadita. Saya rajin sodako. Pamer, pengen dipuji, gila pujian, sodako. Di dunia kelihatan dermawan, dipuji orang hebat. Di akhirat kadita, bohong. Di kolbu ketahuan, ngomong sebenarnya saya ngasih begitu sodako itu pengen dipuji aja sih. Bohong itu hatinya. Yang ketahuan itu apa? Hatinya. Maka kita perlu antara syariat dengan hakikat, perlu ngaji dua-duanya. Kenapa? Kalau syariat doang kita tidak akan mendapatkan nanti di sisi Allah keputusan yang terbaik. Maka di situ ada ibadah, ada ubudiyah. Ada ubudiyah? Tidak. Ngaji buyang-buyang. Satu, ibadah. Yang kedua, ubudiyah. Yang ketiga, ubudiyah.